Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dari Katok Sako. Sebelum saya membacakan hasil tulisan sejarah adat yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar Sana selalu mendapatkan tulisan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan sejarah adat yang saya tulis, yaitu menegakkan dan menanam Datuk Tunku Nantigo Sajarangan, memakai hukum Cupak Usali. Tunku Nantigo Sajarangan. Secara lahiriah, tunku adalah batu-batu yang disusun berbentuk segitiga. Gunanya adalah meletakkan periuk dan belanga untuk menanak nasi, menjerang air, memasak gulai, dan lain-lain. Nantigo adalah batu-batu sebagai tunku itu sebanyak 3 buah. Sajarangan adalah waktu menanak nasi dan memasak gulai. Periuk atau belanga itu menyatu dengan tunku Nantigo itu, dan kedudukan periuk dan belanga itu kuat dan kokoh, tidak bergerak. Begitu juga dengan adat. Dalam satu kota atau nagari, baru ada satu orang datuk yang memakai adat. Agar kedudukan adat dalam kota atau negari itu semakin kuat, maka ditambahlah para datuk dalam kaum yang sesuku di dalam kota atau negari. Tunku Nantigo Sajarangan adalah para datuk yang ditanam menambah datuk yang baru satu orang dalam kota atau negari. Karena para datuk ini merupakan orang yang langsung berhubungan dan bergaul dengan para anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya, serta para penduduk dalam kota atau negari itu. Menanam dan menegakkan gelar pusako adat Datuk Tunku Nantigo Sajarangan ini berkaitan erat dengan pemekaran daerah dan pertumbuhan dan pengembangan penduduk pada zaman Pasumayam Dusun Tuo di Luak Nantuo yang dipimpin oleh Rajo Duo Selo, yaitu Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan bersama Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih Nasabatang. Pertumbuhan penduduk masih sedikit dan satu kampung baru ditegakkan dan ditanam satu orang datuk. Kemudian dalam kampung itu semakin bertambah juga penduduknya. Kemudian kampung itu sudah mulai menjadi kota dan datuk yang pertama atau yang satu orang itu menambah para datuk yang lain atau yang baru dalam kaum yang sesuku untuk mendampingi datuk yang pertama dalam mengatur anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya dan para penduduk dalam kampung atau kota itu, yaitu orang yang dipilih sakato kaum, kemudian ditegakkan dan ditanam dalam kota itu. 1. Orang yang ahli dalam bidang berfikir, orang Cadi Candokio,
disebut dengan Datuk Monty. Kedua, orang yang ahli dalam bidang kepercayaan atau keagamaan disebut dengan Datuk Malik, yang berasal dari para kemenakan-kemenakan. Pemilihan para kemenakan ini dipilih berurutan mulai dari 1. Kemenakan Nandi Dagu nan Batali Dara. 2. Kemenakan Nandi Dado nan Batali Adat. 3. Kemenakan Nandi Pusek nan Batali Akabudi. Baik kemenakan Nandi Pusek nan Batali Akabudi nan Bajaput maupun kemenakan Nandi Pusek nan Batali Akabudi nan Malako. Keempat, kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame. Baik kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame Nandi Tabui Joharato maupun kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame nan Manabui Jotanago. Maksudnya, dicari dan dipilih dari kemenakan Nandi Dagu dan Batali Dara terlebih dahulu. Kalau kemenakan Nandi Dagu dan Batali Dara ini tidak ada yang tepat dan pantas untuk memakai gelar pusako adat Datuk Monty dan Datuk Malik, kemudian dialihkan kepada kemenakan Nandi Dado dan Batali Adat. Tiba di kemenakan Nandi Dado dan Batali Adat, tidak juga ada yang tepat dan pantas untuk memakai gelar pusako adat Datuk Monty dan Datuk Malik. Kemudian dialihkan kepada kemenakan Nandi Pusek dan Batali Akabudi. Tiba di kemenakan Nandi Pusek dan Batali Akabudi, tidak juga ada yang tepat dan pantas untuk memakai gelar pusako adat Datuk Monty dan Datuk Malik. Kemudian dialihkan kepada kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame. Tiba di kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame ini untuk memakai gelar pusako adat Datuk Monty dan Datuk Malik. Di kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame inilah kata putus harus diambil, dan disinilah kata akhir yang disudahi untuk memakai gelar pusako adat Datuk Monty dan Datuk Malik yang harus ada. Dalam mencari dan memilih para kemenakan ini dengan rundingan dan mufakat orang sekaum yang sesuku dalam koto atau nagari. Kata pusako adat, pandangan jauh alah dilayangkan, pandangan dekat alah dikukirkan. Allah dikumpulkan dan terserak, Allah dibinjik dan tercicir, Allah ditintah ditampitore, Allah dipilih atas cie-cie, Allah disisihkan boreh jo malukui, Allah tabang mengiruk dadak jo sokam, Allah diambil nan boneh kadipakai. Arono kasumbo sirajuo, arono sago lagi sira, putih tahan sosa, hitam tahan tapu, timbago tahan sapu, ameh bayi tahan uji. Disiko gantiang mangko putui, disiko biang mangko tambur, disiko karuh mangko jani, disiko kusui mangko salasai, disiko picak na salayang, disiko bule na sagilyang. Kok picak lah boleh dilayangkan, kok bule lah boleh digolongkan. Dilayangkan kepada kemenakan dan memakai galah pusako adat Datuk. Digolongkan kepada kemenakan dan mengisi adat jo manuang limbagu. Maksudnya, dalam mencari dan memilih para kemenakan ini yang akan memakai gelar pusako adat Datuk ini, benar-benar orang pilihan yang mempunyai keahlian lebih dan menguasai seluk-beluk dalam bidang masing-masing. Karena beban
dan tanggung jawab seorang datuk sangatlah berat. Seperti tertuang dalam Katup Saku Adat. Ibarat sebatang kayu gadang nan rindang di tengah koto. Rindang daunnya tampek batadu. Tampek banawang di kalau hari sadang pane. Bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Tampek bataduh di kalau hari sadang hujan. Bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Akanyo tampek baselo bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Batangnya tampek basanda bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Dahannya tampek bagantung bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Rantiangnya tampek babuai bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Pucuknya diambil kapagato bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Buahnya diambil kadimakan bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung koto atau negari. Anak dipangku, kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan. Jago negari jangan binaso, tenggang saroto jo adik. Kaganti si tawa jo si dingin, kaganti cikarau jo si kumpai. Panawa jiwa dengan ragu, pau bek ngilu dengan ponyang. Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito. Tampek menenggang di dalam sompi, tampek meminta di kalau susah. Seorang datuk merupakan orang arif bijaksana, bisa memberikan keteladanan bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang kampung, koto atau negari. Menegakkan dan menanam gelar pesako adat datuk itu memakai hukum cupa usali, yaitu gelar pesako adat datuk itu yang sudah diberikan kepada orang yang memakainya tidak akan berubah dan bergeser untuk selama-lamanya. Katup sako adatnya nan samiang indakkan bagisi, nan sajari indakkan bakisa, nan satiti indakkan hilang, nan sabari indakkan lupo, nan indakkan ragu dek banyak, nan indakkan lupo dek lamu, nan indakkan lokang dek pane, nan indakkan lapuk dek hujan, nan diasak indakkan layu, nan dibubui indakkan mati. Datuk pucuk suku togak di pintu adat, Datuk Monti suku togak di pintu susah, Datuk Malin suku togak di pintu agama, Datuk pucuk suku togak di pintu adat, yaitu Datuk pucuk suku adat disebut juga pengulu, merupakan pemimpin dari para datuk tungku dan tigo sajarangan dan memimpin dari para datuk nan ampek jinih dalam berunding dan bermufakat. Beliau ahli dalam bidangnya, ahli dalam bidang adat dan peraturan adat yang ada, ahli dalam memimpin para datuk dalam bersidang dan bermufakat yang menyangkut dan berhubungan dengan adat, ahli dalam pemerintahan sistem adat untuk kemajuan daerahnya, dan lain-lain. Dibuatlah katup sako adat nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang, kok balayih banang kodo, kok bajalan banan tuo.
Kok maampang sampai ke Subarang, kok memintih sampai ke hilir, kok mencari sampai dapat, kok menyilam sampai ke kosik bulan. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusaka adat. Datuk Monti suku adat Togak di Pintu Susah, yaitu Datuk Monti suku adat ini merupakan orang cerdik cendekia dalam suatu perundingan dan mufakat. Harus berani mengetengahkan suatu pendapat tentang buah pemikirannya atau gagasan yang baru menyangkut suatu persoalan yang tumbuh untuk mencari jalan penyelesaiannya. Apalagi kalau persoalan itu sangatlah rumit. Untuk menyelesaikan persoalan ini tentu membutuhkan pemikiran yang tajam dan pandangan yang luas. Untuk mengatasi semua itu tentu sangatlah susah, yang menyita banyak waktu dan pikiran, serta bertindak bijaksana. Dibuatlah kata pusaka adatnya. Bak mailo abuk dalam tapuang, abuk indak putui, tapuang indak baserak. Bak mengambil buah tergantung tinggi, kai indak soka, panggolan indak patah. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusaka adat. Malin adat Togak di Pintu Agamu. Datuk Malin adat ini merupakan orang ahli dalam bidang kepercayaan atau keagamaan. Beliau membimbing anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang dalam kota atau negari, dengan kepercayaan keagamaan yang dipakai, menyuluh bendangkan bagaimana cara hidup di dunia, menyuluh bendangkan bagaimana cara hidup di akhirat yang berhubungan dengan Tuhannya. Dibuatlah kata pusaka adat. Hidup di dunia barakah, hidup di akhirat beriman, atau hidup barakah mati beriman. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusaka adat. Menegakkan dan menanam gelar pusaka adat Datuk Sakato kaum itu memakai kata pusaka adatnya. Gajah datang juga diam, rusa datang juga tanduan. Kemudian kata-kata ini dijadikan kata pusaka adat. Maksudnya, gajah datang juga diam, rusa datang juga tanduan. Ibarat gajah dan rusa datang membawa keistimewaannya atau membawa tuahnya, yaitu kalau gajah keistimewaannya atau tuahnya adalah gadingnya. Kalau rusa keistimewaannya atau tuahnya adalah tanduknya. Begitu juga dengan para datuk ini membawa keistimewaannya atau tuahnya masing-masing. Kalau Datuk Monti datang membawa keistimewaannya atau tuahnya, yaitu ahli dalam bidang berfikir, orang cerdik cendekia, pengetahuannya luas. Kalau Datuk Malin datang membawa keistimewaannya atau tuahnya, yaitu ahli dalam bidang kepercayaan atau keagamaan, menunjukkan hidup di dunia dan menunjukkan hidup di akhirat. Menegakkan dan menanam gelar pusaka adat Datuk itu dinamakan bunga batanam. Kata pusaka adatnya, bunga ditanam pucuk adat, bunga dikambang pucuk suku. Pucuk menjulai cupak nan duo. Babungo rimbun di adat. Baurek macakam kalimbago. Babuah kato nambana. Maisi adat dan manuang limbago kato pusaka adatnya. Putih kape dapat dicalik putih hati berkeadaan. Maisi adat. Maisi adat kepada kota atau negari berupa hasil sawah dan hasil parak
atau dengan mata uang alat pembayaran yang sah kepada pucuk suku dalam kota atau negari daerah tempat tinggalnya. Mengisi adat, tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu kepada kota atau negari. Kedua, sebagai tanda putih hati dari para datuk yang baru itu kepada pemimpinnya. Menuang limbagu, membuat paralekan dalam menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk. 1. Mengundang para datuk dengan memakai sirih kokang, yaitu sirih langkuk yang sudah diatur penyusunannya, dan mengundang para penduduk dengan memakai sakapu sirih. 2. Membuat paralekan larak lerang membantai kabau. Kata pusako adatnya, aleknya rami babilang hari, kabau dibantai, dagingnya dilapa, tanduknya digantung tinggi, tulangnya ditanam, darahnya dikacau, kuahnya diminum, daging gulai kabaunya dimakan bersama, nasi putihnya nan bakatijang, nasi kuningnya nan badulang-dulang, paminum koanyo nan batalam-talam, caranonyo nan babanja-banja, sirihnya nan bagagang-gagang, pinangnya nan batampuk-tampuk, sodanyo nan sakati limu, gambiernya nan satahi ame, timbakaunyo nan bajelo-jelo, marawanyo nan malembai awan, goba-gobanyo nan menjulai tanah. Manuang limbago, tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu memakai adat. 2. Sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu kepada sesama para datuk yang lain. 3. Sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu kepada anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta kepada orang dalam kota atau negari itu. 4. Menghimbaukan gelar pusako adat datuk itu dalam paralekan larak lerang membantai kabau itu dipimpin oleh datuk pucuk suku. Kelima, menandakan kalau beliau sudah memakai gelar pusako adat datuk. Sebagai seorang datuk merupakan pemimpin bagi anak kemanakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang dalam kota atau negari itu, yang harus dihormati dan dipatuhi menurut ketentuan adat yang ada. Dibuatlah kata pusako adatnya. Pandangan jauh Allah dilayangkan, pandangan dekat Allah ditukikkan. Allah dikumpulkan dan terserak, Allah dibinjik dan tercicir, Allah ditimpiang ditampi tore, Allah dipilih atas cie-cie, Allah disisihkan boreh jumalukui, Allah tawang mengiruk dodak josokam, Allah diambil nambone kadipakai. Rono kasumbuh siraju, arono sago labia sirah, putih tahan dosa, hitam tahan tampu, timbago tahan sapuh, ameh bayi tahan uji. Disiko gantiang mangko kutui, disiko biang mangko tonggu, disiko karuh mangko joni, disiko kusui mangko salosai, disiko picak nasalayang, disiko bule nasagilang. Kok picak lah boleh dilayangkan, kok bule lah boleh digolongkan. Dilayangkan kepada kemanakan dan memakai galah pusako adat datuk, digolongkan kepada kemanakan dan mengisi adat joh manuang limbagu. Ibarat kayu gadang narindang di tengah koto, rindang daunnya tampek batadue, tampek banawang di kalau hari sedang panen, tampek batadue di kalau hari sedang hujan.
akarnya tampe baselo, batangnya tampe basanda, dahannya tampe bagantung, rantiangnya tampe babuai. Pucuknya diambil kapagato, buahnya diambil dimakan. Anak dipangku kamanakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Jago nagori jangan binaso, tenggang saroto jo ade. Kagonti sitawa jo sidingin, kagonti cikarau jo sikumpai. Panawa jiwa dengan rago, paubek ngilu dengan paniang. Pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Tampe menenggang dalam sompi, tampe meminta jikalau susah. Putih tahan sosa, hitam tahan tampo. Kasumbuh siraju, sago labi sira. Indak lomak dek santan, indak kunyang dek kuning. Nan samiang indak bagisi, nan sajari indak bakisa. Nan satitiak indakkan hilang, nan sabari indakkan lupa. Nan indakkan ragu dek banyak, nan indakkan lupa dek lama. Nan indakkan lokang dek pane, nan indakkan lapuk dek hujan. Nan diasak indakkan layu, nan dibubui indakkan mati. Datuk pucuk suku adat togak di pintu adat. Datuk Monti suku togak di pintu susah. Datuk Malin suku togak di pintu agama. Dan didahulukan salongka, nan ditinggikan sarantiang. Kok balayih badan kodo, kok bajalan badan tuo. Kok maampang sampai ke Subarang, kok meminte sampai ke hilir. Kok mencari sampai dapet, kok menyilam sampai ke kosek bulan. Bak maelo abuak dalam tapuang, abuak indak putui tapuang indak baserak. Bak maambil buah tergantung tinggi, kai indak soka, panggolan indak patah. Hidup di dunia baraka, hidup di akhirat bariman. Gajah datang jo gadiangnya, ruso datang jo tanduai. Bungo ditanam pucuk adat, bungo dikombang pucuk suku. Pucuk menjulai tupak dan duo, babungo rimbun di adat. Baurik mencokam kalimbago, babua masak kato dan bana. Putih kape dapet dicalik putih hati baka adaan. Asagalah pesaku adat nan bagili. Ditanam datuk nan patamu, di dalam kaum nan sasuku. Asa haratu pesaku adai nan ditolong. Ditaruku sawah jopara, tambilang bosi menyudahi. Ketek disabitkan namu, gadang dihimbaukan gala. Sebagai catatan, karena di dalam tarata atau dusun itu, baru satu orang yang ditegakkan dan ditanam oleh datuk pucuk adat. Di lingkung kerajaan dusun tuo, luak nan tuo, datuk pucuk adatnya pada waktu itu adalah Rajo Duo Selo, yaitu Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Dan di Pariangan, pucuk adatnya adalah Warma Dewa Datuk Bandarokayo. Dan di Padang Panjang, pucuk adatnya adalah Indrasuda Datuk Maharajo Basa. Semua datuk pucuk adat ini pada waktu itu baru menegakkan dan menanam para datuk dalam sebuah dusun atau tarata baru satu orang. Datuk yang satu orang ini kemudian menjadi datuk pucuk suku dalam orang sekaum dan sesukunya. Untuk menerima maisi adat dari Datuk Monti dan Datuk Malin adalah datuk pucuk suku itu. Dan kalau dusun itu sudah menjadi koto atau negari, dan sudah ada datuk dan ampek jini dalam satu kaum dan satu persukuan, juga sudah terbentuk 3 atau 4 suku yang berbeda, berikut dengan kaumnya. Dan datuk yang berbeda, maka datuk pucuk suku yang pertama atau datuk yang pertama sekali ditegakkan dan ditanam dalam dusun, koto atau negari itu akan menjadi
datuk kucu adat dalam kota atau negari itu. Dan begitulah seterusnya dalam setiap daerah di luar Nantigo menegakkan dan menanam seorang datuk bertahap-tahap sampai para datuk mengisi semua daerah-daerah di luar Nantigo. Itulah mengenai Datuk Tunku Nantigo Sajarangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.